يا ربي في مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالك العوز به سواك عند حلول الحادث العالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها وبعلومك علم المرء والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Musalla Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam.
Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qorib. Ya, kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan juga orang perempuan atau wanita yang sehabis melahirkan atau nifas, ya. Kemarin kita sudah sampai di bagian yang ke-5, ya. Sekarang kita akan masuk bagian yang ke-6, ya, yaitu bagian yang ke-6 karena di sini disebutkan ada 8 yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid dan sedang nifas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Wasadisu at-tawafu fardhan aw naflan. Wasabi'u al-wattu wa yusannu liman wata'a fi iqbalid dam at-tasaddaq bidinarin wa liman wata'a fi idbarihi at-tasaddaq bi nisfi dinar. Wasamin al-istimta' bima baina surrah war rukbah minal mar'ati fala yahramu al-istimta' bihima wala bima fawqihima 'ala al-mukhtar fi syarhi al-muhazzab. Bagian yang ke-6 yang diharamkan atau dilarang bagi seorang wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas adalah at-tawaf, ya, yaitu melaksanakan tawaf. Ya, tawaf di mana nih? Tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah, ya, bukan tawaf di Tenabang, bukan, ya, apalagi tawaf di Tamrin City, bukan, ya. Tapi yang dimaksud tawaf di sini adalah tawaf di depan Ka'bah saat kita melaksanakan umroh ataupun saat kita melaksanakan ibadah haji, ya, itu. Lah, apakah tawaf yang wajib saja yang dilarang bagi wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas? Tidak. Kedua-duanya, baik itu tawaf yang sifatnya fardhon atau naflan, ya, tawaf yang sifatnya wajib ataupun sunnah, ya, karena tawaf itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Saat kita mengambil ihram, ya, dan kita mikot, setelah itu kita niat kita akan melaksanakan tawaf, maka tawafnya itu menjadi tawaf yang wajib, ya, karena tawaf itu merupakan ruknun min arkanil haji awil umrah, ya, di antara rukun daripada rukun haji dan juga rukun umrah, ya. Lah, jadi kenapa kok wajib itu tawaf? Ya, kalau dia wajib yang menjadi rukun itu apabila tidak dikerjakan atau ditinggalkan, maka menjadikan umrahnya tidak sah. Ya, kalau dalam ibadah haji namanya tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah ini adalah tawaf yang wajib dikerjakan oleh semua jamaah haji tanpa terkecuali. Ya, kenapa? Karena ini nggak bisa digantiin sama orang. Ya, kalau namanya ngelontar jumroh bisa diwakilin sama orang itu.
Ya, tapi kalau tawaf ya tuh sama sa'i nggak bisa digantiin orang. Ya, Pak Permadi melaksanakan ibadah haji. Ya, dia malas tawaf, nyuruh saya, Ustaz Bukhari tolong tawafin saya, boleh gak? Nggak boleh. Ya, tapi kalau melontar jumroh nggak apa-apa. Ya, saat ada orang sakit kita badalin. Ya, nggak masalah itu. Tapi kalau untuk tawaf yang menjadi rukun haji, itu tawaf ifadah, nggak bisa diwakilin atau diberikan wakil kepada siapa saja. Ya, itu. Nah, ini ketetapannya itu sudah menjadi ketetapan rukun daripada rukun haji, ya, yaitu tawaf ifadah, ya. Tuh. Kapan waktunya? Nanti kita akan masuk dalam bab haji penjelasan lebih lanjutnya, ya, tuh. Ada lagi tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah itu tawaf yang bagaimana? Tawaf saat kita berada di Masjidil Haram. Ya, jadi kalau saat kita berada di Masjidil Haram yang ada di Mekah itu, kita tidak disunnahkan tahiyat masjid. Ya, bahkan kita disunnatin ngapain? Tawaf sunnah. Ya, tuh. Kalau kita lagi di mana? Di Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya. Ya, tapi kalau di masjid mana aja selain Masjidil Haram, kita disunahkan untuk apa? Tahiyat masjid. Ya, apa sih tahiyat masjid itu? Tahiyat arti menghormati masjid, ya masjid, menghormati masjid, ya. Tapi kalau di Masjidil Haram lebih utama kita ngapain? Tawaf apa tuh? Tawaf sunnah. Ya, jadi tawaf sunnah itu nggak perlu kita mengambil mikot. Ya, nggak perlu kita pakai kain ihram, nggak perlu. Ya, cukup kita pakai baju koko atau pakai gamis, ya, atau pakai kaos, kalau gimana aja boleh. Tapi sekarang pemerintah Arab Saudi buat peraturan bagi orang laki yang pengen tawaf sunnah ataupun tawaf wajib diharuskan mengenakan kain ihram. Ya, kalau nggak pakai kain ihram nggak boleh. Kenapa? Itu untuk mengurangi kepadatan orang yang berada di dekat Ka'bah. Ya, kalau perempuan sih bebas nggak masalah tuh. Ya, kalau laki harus pakai apa? Kain ihram. Ya, contohnya nanti Pak Permadi ya melaksanakan ibadah umroh. Ya, setiap waktu pengen sholat di depan Ka'bah. Ya, berarti Pak Permadi harus pakai kain ihram terus tuh. Ya, tiap waktu sholat kain ihram. Nggak apa-apa pakai daleman nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau lagi tawaf yang wajib kan nggak boleh pakai celana dalam. Ya, orang laki itu. Ya, nah kalau lagi tawaf sunnah boleh pakai kaos dalamnya juga boleh nggak masalah. Ya, tuh, karena kalau orang lagi tawaf mau yang wajib itu pakaian dalam semua ditanggalkan. Ya, nggak boleh diapain? Dikenakan kaos dalam, celana dalam, apaan dalam dah pokoknya harus diapain? Dilepas. Ya, tuh. Tapi kalau tawaf sunnah boleh, ya, itu. Nah, mengenai tawaf di sini bagi wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas, ya, bagi mereka wanita yang berada di Mekah, baik dia melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya, kalau dia harus nunggu waktu, contohnya ibu-ibu ada yang pergi haji, ya, pergi haji, tahu-tahu di sana, ya, beranak, ya, karena kan peraturannya kalau pemerintah kita itu nggak boleh orang lagi bunting berangkat haji kan nggak boleh, ya, apalagi lagi hamil tua, ya, orang kita kan banyak akalnya, ya, kenapa perut anda gemuk? Emang saya gendut perutnya katanya, ya, padahal hamil, ya, begitu di sono tuh menjelang wukuf dia brojol, ya, brojol itu beranak, ya, melahirkan anak tuh, ya. Nah, kalau dia lagi haji kemudian datang nifas atau datang bulan haid, ya, bagaimana nanti waktu saat dia akan melaksanakan tawaf, ya, tawafnya padahal rukun haji atau tawaf ibadah. Kalau dia nggak tawaf berarti hajinya nggak sah. Ya, nah di sini ada beberapa pendapat, ya, fatwa Majma' Buhus, ya, keputusan para ulama dunia mengatakan bagi wanita yang sedang berada di tanah suci, baik dia melaksanakan haji ataupun umroh, itu diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf. Tapi ada istisnanya nih, ada pengecualian. Ya, pengecualiannya ini dikhususkan untuk, ya, jamaah haji wanita yang berasal dari luar negara Arab atau jazirah Arab. Seperti kita nih Indonesia nih. Ya, termasuk boleh tuh ibu-ibu nanti. Ya, kalau lagi umrah dia ada sesuatu,
itu diperbolehkan sebatas dia melaksanakan apa? Tawafnya saja, ya itu. Jadi ya orang-orang perempuan nggak perlu khawatir. Ya kalau ibu-ibu umrah nanti atau haji, ya datang bulan nih lagi enak-enak ibadah, biarin aja dah, saya sholat juga nggak boleh. Ya kecuali kalau memang ada suatu hajat seperti tawaf tuh yang menjadi rukun, silakan sekedar tawafnya saja diperbolehkan. Untuk sholat yang lainnya tidak direkomendasikan. Ya itu bagian yang keenam dari bagian haram atau larangan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Ya. Kemudian yang ketujuh wasabi, yaitu al-wat'u. Apanya wat'u? Melakukan hubungan intim, ya, suami istri. Ya, jadi kalau istri kita lagi datang bulan, jangan dihajar, Pak. Ya, harus apa dulu? Istirahatin dulu. Ya, libur. Ya, seminggu, terus atau berapa hari? 3 hari. Tuh, ya. Tuh. Nah, kalaupun ada orang, ya kan lebaran. Nah, iya. Ya, udah sabar dikit dulu, udah sabar sebentar aja dulu. Ya, kalau istri lagi datang bulan, ya kasih tahu aja Bu, ya mendingan duitnya ditabung Mas gitu aja bilang Bu. Ya, daripada buat bayar-bayar gituan, ya. Baik. Wasamin yang kedelapan, al istimta'u fi bima baina surrah war rukbah. Ya, itu. Al istimta' artinya ngapain? Istimta' itu. Ya istilahnya bersenang-senang, ya menikmati antara baina surrah wa rukbah, ya yang berada di antara lutut dan pusar, ya tuh. Nah, itu berarti sama juga, ya cuma istimta doang, ya nggak mewatok, nggak menggauli, ya itu masih boleh kalau kayak gitu tuh, ya tuh. Minal mar'ati, antara dengkul sama pusar sama dengkul, ya tengah-tengahnya apaan itu? Saya nggak jelasin sengaja biar pada paham, soalnya pahaman bapak-bapak sama saya, ya karena lebih pengalaman bapak sama saya soalnya, ya tuh, ya minal mar'ati fala yahrumul istimta' bihima, maka tidak haram hukumnya istimta' di antara keduanya itu, wala bima fauqihima alal mukhtar fi syarhil muhazzab, ya begitu juga di atas keduanya itu, ya jadi kalau di atasnya itu bebas, ya di atas pusar, ya bebas tuh. Ya mau diapain itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kalau yang halal, nggak apa-apa, ya nggak boleh, yang penting nggak boleh yang apa? Oh, ya tuh baik, nggak apa-apa nih, ini belum seberapa fikih Pak, nanti pas Bapak belajar fikih babul nikah sama babul wato, lebih parah lagi, bukan parah, memang harus transparan, saya jelasinnya nanti, ya fikih harus begitu, bukan saya parno, bukan, ya nanti akan lebih jelas, harus dijelaskan seperti itu, ya, karena ini fikih biar paham, ya coba. Baik. Summa statradal musannif li dzikri ma haqqahu an yadhkura fi ma sabaq fi fasli mujibil ghusli faqala, ya tuh kemudian, ya ada beberapa hal lagi yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, ya seseorang belum boleh mengapa-ngapain sebelum dia mandi wajib tuh, ya bagi wanita juga, laki-laki termasuk di sini. Yang pertama, wa yahrumu 'alal junubi khamsata asya. Ya, diharamkan bagi orang yang lagi junub.
Junub ini bukan perempuan doang, laki juga. Ya, laki junub. Ya, itu ada 5 hal. Apa itu? Yang pertama, ya, adalah as-shalah. Ya, enggak boleh ngerjakan sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Bapak-bapak lagi junub, enggak boleh Pak sholat. Ya, mau sholat wajib kek, ya sholat sunnah kek, sebelum apa? Sebelum mandi. Ya, orang junub sholat, apalagi jadi imam. Bahaya orang jadi imam itu, rusak sholat jamaah yang lain jadinya. Ya, ada orang lupa, Ustaz. Aneh pernah lupa jadi imam sholat, tapi aneh lagi junub, kata gimana itu katanya. Ya, kalau lupa sih nggak apa-apa. Ya, orangnya sah. Ya, karena ente udah pimpin. Ya, nah ente sekarang ulang, saya bilang, karena ente ingat. Ya, tuh jangan ente samain jamaah mah nggak tahu apaan. Ente yang dosa kalau ente nggak ngulang. Aneh lupa banget katanya. Ada yang lupa ingatnya waktu sholat. Ya, rakaat kedua gitu. Gue lagi junub. Tapi aneh nggak batalin, ya itu dosa, jangan. Ya harus batalin. Ya, orang kentut aja harus apa? Batalin keluar imam. Ya, harus ada pengganti, kan ada serepnya di belakangnya itu. Ya, jangan karena nggak enak. Aneh nggak enak Ustaz, aneh malu. Masa aneh waktu baru 2 rakaat keluar, aneh ingat aneh habis malam habis itu aneh bini aneh kayak gitu. Aneh subuh aneh main imam aja katanya. Ya, ini bahaya kayak gini nih. Ya, harus diapain? Harus dikasih tahu. Paling enggak istrinya ngasih tahu. Ya, kan ada orang yang begitu, ada gak? Ada. Kalau dia lupa, benar lupa sih nggak masalah. Ya, tapi ada 2 kejadian tuh. Dia ingatnya lagi sholat, ya batalin. Ya, jangan diapain? Jangan diterusin. Ya, tuh. Karena nggak boleh sholat itu dalam keadaan junub. Jangankan junub, hadas kecil aja nggak boleh. Ya, tuh. Pertama sholat. Wasani qiraatul Quran. Yang kedua baca Quran juga nggak boleh. Ya, baca Quran secara murni kalau itu adalah bacaan Al-Quran. Ya, lagi junub baca Yasin, Al-Fatihah. Jangan, nggak boleh. Ya, lagi junub nggak boleh, laki ataupun perempuan. Ya, itu boleh juga. Ai ghairu mansuh at-tilawah, ya, atau selain ayat yang dinasakh. Ya, kana au harfan sirran au jahran, ya. Wa kharaja bil Qur'an at-Taurah wal Injil, ya. Nah, di luar Al-Qur'an termasuk kitab Taurat, kitab Injil, itu enggak apa-apa. Ya, yang enggak boleh adalah Al-Quran. Lagi kitab Taurat yang ada sekarang udah nggak murni Pak. Ya, kitab Taurat, kitab Injil yang ada zaman sekarang itu udah kitab apa itu? Rakitan semua udah. Ya, udah banyak perubahan. Ya, tapi kalau Al-Quran dari sejak turun sampai sekarang nggak ada yang bisa merubah Al-Quran. Tapi kalau Taurat, Injil banyak yang merubah, tergantung kiainya. Ya, tuh ada kiai pendeta maksudnya. Pendeta ngarang apa ya? Ngarang kitab Injil contohnya. Ya, ayatnya dirubah sama dia. Itu biasa, boleh-boleh aja. Ya, makanya meskipun orang lagi junub boleh baca kitab Injil ataupun Taurat. Itu tidak termasuk. Ya, yang enggak boleh adalah apa? Baca Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh nyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Nyentuhnya aja enggak boleh, apalagi bacanya. Ya, so, baik. Amma azkar Al-Quran fatahillu la biqasdi Quran. Adapun bacaan zikir, ya, yang berasal dari Al-Quran tapi memang niatnya adalah zikir, bukan baca Quran. Ini boleh hukumnya. Ya, kayak kita nih baca apaan tuh? Ya, baca zikir azkar as-sabah. Ya, kan ada bacaan Al-Quran ada enggak tuh? Ada azkar al-masa. Ya, dibaca boleh gak? Boleh, ya, karena tujuan kita adalah baca zikirnya bukan baca Al-Qur'annya. Baca ratib boleh gak? Boleh.
Ya, karena tujuan kita baca zikirnya, bukan baca Al-Qur'an. Oh, itu kan ada ayat Al-Qur'annya Ustaz, ada surah apa ada ayat kursi, ya, ada alif lam mim awalnya itu. Kemudian ada kulhu, ya, ada itu awizatain ya. Tuh, tapi tujuan kita bukan baca Quran, tujuan kita apaan? Zikir, kebiasaan kita membaca bacaan meskipun ada Al-Qur'an itu dibolehkan meskipun kita dalam keadaan junub ya. Ustaz, orang junub baca selawat boleh gak? Boleh. Enggak apa-apa baca selawat. Ya. Satu-satunya bacaan yang diperbolehkan lagi ngapain aja, sedang apa aja itu adalah bacaan selawat. Ya, sambil mabuk baca selawat boleh gak? Ada gak orang mabuk baca selawat? Iya kan? Lagi nyekek botol tuh Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Boleh. Orang baca selawat lagi nggak sadar tetap dapat pahala kata Nabi. Ya, dapat apa? Pahala. Ya, kenapa? Selawatnya sampai ke saya kata Nabi. Ya, itu namanya bil ghafil. Orang yang lagi lalai, dia baca selawat. Ya, tetap selawatnya itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, hanya selawat doang. Kalau yang lain lagi mabuk doa, nggak bakal terima sama Allah. Ya, tapi kalau selawat diterima sampai selawatnya kepadaku kata Nabi itu. Ya, hanya selawat doang, yang lain enggak diterima. Ya, orang lagi mabuk salat boleh enggak? Enggak boleh. La taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, jangan deketin salat ya saat kamu dalam keadaan mabuk. Ya, orang mabuk tadi ngapain? Bacaan salatnya sembarangan jadi ngerusak salat. Enggak boleh yang namanya ibadah itu dibuat main-mainan. Ya, sama seperti ibu-ibu nih, mohon maaf, Bu, ibu kalau lagi head ya, wudu jangan. Ya, kenapa? Karena itu termasuk memainkan agama. Ya, wudu itu agama itu nggak boleh dipermainkan. Kenapa? Karena orang lagi wudu, orang lagi junub atau lagi head atau nifas itu udah ya, untuk membersihkan dirinya itu bukan wudu, mandi silakan untuk membersihkan dirinya. Ya, Ustaz, kalau saya kan biasa wudu tuh tiap hari saya wudu buat sholat nggak boleh. Ya, nah kan wudhu meskipun itu wudhu hukumnya nggak boleh, tidak ada anjuran. Ya kenapa? Karena dalam kitab Kifatul Akhyar itu dijelaskan kalau ada perempuan yang begitu dalam keadaan haid atau nifas dia wudhu seperti wudhunya salat berarti dia termasuk ke dalam kategori orang yang mempermainkan agama. Ya, karena wudhu itu adalah ibadah. Ya, ibadah boleh gak dimain-mainin? Nggak boleh. Ya, jadi udah ya kita insya Allah meskipun kita nggak wudhu bu dalam keadaan haid ataupun nifas tetap pahala wudhu kita dapat karena kita lagi dalam keadaan uzur ya. Baik. Wasalis yang ketiga masul mushaf wa hamluhu. Ya, menyentuh Al-Qur'an dan membawa Al-Qur'an. Nggak boleh. Ya, Bapak habis junub atau lagi junub megang Al-Qur'an atau bawa Al-Qur'an. Nah, ini enggak diperkenankan ya, itu kecuali kalau memang dalam keadaan darurat. Ya. Apa itu kondisi daruratnya? Mungkin kita ngelihat ada anak kecil mainin Al-Qur'an, maaf ya. Al-Qur'an dijadiin apa untuk injot-injotan namanya diinjak-injak. Nah, itu kewajiban kita untuk ngapain? Ya, menyelamatkan Al-Qur'an. Anak kecil ya, namanya anak kecil memang dia tahu. Ya, diinjak-injak sampai dibuat injut-injutan gitu tuh. Ya, nah itu kita ambil ya, boleh itu Al-Qur'an sebatas untuk apa? Menyelamatkan kemuliaan Al-Qur'an. Ya, tuh. Karena dalam keadaan seperti itu tuh jangan kita biarin dah. Anak kecil tuh, ya, aku lagi junub lagi, biarin aja dah. Ya, enggak boleh. Tetap kita harus selamatkan. Jangankan dalam masalah Al-Qur'an, Pak, Bu. Ya, kita lagi sholat ini. Melihat ada anak kecil pengen kecebur kali. Lagi sholat, kita batalin enggak? Batalin, jangan biarin anak orang lah. Nah iya, dosa kita jadinya. Ya, biarin anak orang, saya bodoh, bapaknya maknya kemana sih, biarin aja dah. Kalau lagi sholat nggak boleh. Kita tetap disuruh ngapain?
batalin itu lagi sholat ya. Tuh. Baik. Warabi at-tawaf sama orang lagi junub juga nggak boleh tawaf karena lagi hadas besar. Ya, tuh junub namanya tuh. Fardhan aw naflan. Ya, baik itu tawaf yang wajib ataupun tawaf yang apa? Yang sunnah. Ya, tuh. Wal khamis yang kelima al-lubsu fil masjid. Artinya al-lubsu artinya berdiam diri di masjid. Ya, lagi junub dia iktikaf di masjid. Jangan. Ya, tuh. Enggak boleh kita iktikaf dalam keadaan junub di masjid. Enggak boleh. Kalau di rumah sih ya silakan. Tapi kalau di masjid enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena masjid ini adalah rumah Allah. Ya, rumah Allah itu harus kita apain? Kita muliakan. Enggak boleh sembarangan orang masuk. Enggak boleh sembarangan anak-anak bercanda, ribut, main. Enggak boleh. Ya, kita kalau melihat anak kecil Pak bercanda di masjid, jangan kita omelin, kasih tahu. Ya, karena kalau kita bilang biarin aja namanya anak kecil, itu kita nggak mendidik namanya. Ya, kita tahu, nah ini masjid ya bukan tempat bercanda. Kalau mau bercanda nanti di luar sana. Ya, karena kalau kita biar anak kecil lah belum tahu apa-apaan, itu dia akan terus. Ya, karena sekarang jangan anak kecil, orang gede aja pada bercanda di masjid. Ya, anak sekolah sekarang SMP, SMA tuh, ya Allah. Ya, masih pada bercanda tuh. Ya, apalagi nauzubillah sholatnya aja ya, anak-anak sekarang itu berantakan banget, Pak. Ya, tuh. Lagi sholat menjitak-jitakan. Pura-pura ya. Ya. Ada yang gitu ada. Ada yang sambil ngobrol. Allahu Akbar. Ntar beli tiket jajan yuk bareng katanya. Ya. Siapa yang ngajarin sholat nih? Ya, makanya kita punya anak Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita ajarin anak apaan sih? Sholat dah. Ya, makanya kan Nabi bilang muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'a sinin. Ya, perintahin anak kita untuk sholat kalau tuh anak udah 7 tahun. Wadribuhum, pukul tuh anak kalau udah 10 tahun enggak mau sholat, bukan pukul pakai rotan, bukan. Pukul yang bukan menyakitkan, maksudnya tegur cubit aja cubit. Itu silakan ya. Nah, itu baru kita akan dikatakan orang-orang yang apa? Yang mendidik anak kita dengan sebenar-benarnya ya. Baik. Illa lidarurah. Nah, kecuali dalam keadaan darurat, terpaksa ya. Ini orang boleh berada dalam masjid. Apa tuh darurat terpaksanya? Kamaneh talama fil masjid, ya, seperti orang yang ngimpi di dalam masjid. Ya, tidur di masjid, ngimpi enak. Ya, tuh, ngimpi enak tuh, ya. Wa ta'azzara alaihi hurujahu, dan dia ada satu uzur yang menyebabkan dia itu enggak bisa keluar, li khaufin ala nafsihi aw malihi. Ya, karena takut sama dirinya atau hartanya. Ya, lagi tidur di masjid malam-malam sendirian apa? Ya, ngimpi basah. Ya, pengen mandi enggak ada orang. Ya, kalau kita mandi harus keluar, banyak binatang buas. Ya, atau ada orang kaya tidur di masjid, ya. Tuh, kepulesan tidur dia habis tidur mimpi. Ya, kalau gue tinggal duit gue diambil orang ini. Itu namanya li uzrin. Ya, enggak apa-apa dia untuk sejenak diam dulu di mana? Dalam masjid, meskipun dia dalam keadaan apa? Junub. Ya, itu enggak masalah itu, ya. Tuh. Bimanzilatil lubsi wa kharaja bil masjid al madaris, ya, tuh. Atau dia keluar dari masjid yang ada sekolahnya, ya. Summastatradal musannif aidan min ahkamil hadasil akbar ila ahkamil hadasil asghar. Ya, tuh. Nah, tadi ketentuan adalah larangan bagi orang yang punya hadas besar. Ya, nah di sini ada larangan bagi orang yang punya hadas kecil, ya. Wa yahrumu 'alal muhdis hadasan asghar salasah. Ada 3 hal yang dilarang oleh orang yang lagi punya hadas kecil. Ya, bukan hadas besar bukan, tapi hadas kecil. Apa aja itu? Yang pertama as-salat, dia tidak boleh salat. Yang kedua tawaf, ya. Lah, tawaf kan harus wudu. Iya. Ya, at-tawaf kata Nabi bimanzilatis salat. Ya.
Yang namanya tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Tapi sekarang prakteknya banyak orang sholat sambil selfie. Tawaf sampai selfie. Bapak lagi sholat selfiean boleh gak? Ini nggak boleh. Sekarang mak-mak yang banyak tuh lagi tawaf selfie. Tawaf. Ya, aku lagi tawaf nih jeng katanya. Ya, lihat aku deket Ka'bah. Ya, kapan sampean ikut aku nanti bareng ya kita itu nggak boleh. Ya, orang lagi tawaf itu sudah yang namanya alat komunikasi dan aktifin dulu. Ya, jangan tawaf sambil selfiean, sambil foto, apalagi tawafnya adalah tawaf yang wajib. Nggak boleh. Secara hukum batal. Kenapa? As-salat tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu hukumnya sama dengan orang sholat. Emang sholat kita boleh selfiean? Nggak boleh. Sholat kita ngobrol boleh gak? Nggak boleh. Banyak orang tawaf sambil ngobrol. Ya, nah ini kurang bimbingan dari pembimbing yang seharusnya memberikan bimbingan kepada jamaah umrohnya atau jamaah hajinya. Ya, makanya nggak gampang menjadi pembimbing haji umroh, itu harus orang yang benar-benar mengerti dalam fikih haji dan fikih umroh. Ya, jangan cuma bisa jalan ke sono dikasih amanat bawa jamaah fikih haji umrohnya nggak ngerti, ini ngerusak jamaah haji yang umroh yang semua jadinya. Ya, harus orang yang paham tuh ya. Wa masul mushaf, begitu juga apa? Memegang Al-Qur'an wa habluhu atau membawanya, ya. Itu 3 hal yang dilarang bagi orang yang sedang dalam hadas kecil, ya. Tuh. Wa kadza kharitatun wa sunduk, begitu juga ya gambarnya. Ya, gambar Al-Qur'an, sunduk fihi ma mushaf, ya. Laci ataupun kotak tempat nyimpan Al-Qur'an, enggak boleh kita pegang juga itu. Ya, enggak boleh kita sentuh saat kita dalam keadaan hadas kecil, ya. Tuh. Di dalam tas sama. Bukan kita hadas kecil. Tapi pas kita bawa Al-Qur'an di tas, nah, yang enggak boleh adalah sunduk atau kotak yang memang khusus tempat nyimpan Al-Qur'an. Ya, kalau tas itu masih boleh. Karena bukan tempat khusus kita naruh Al-Qur'an. Kebetulan anak-anak contohnya dia di sekolah ada tadarusan sebelum mulai belajar, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau memang dia itu tempat khusus sunduk, ya itu nggak boleh kita sentuh apanya, kotaknya itu, meskipun Qur'annya ada di mana, di dalamnya. Inilah kemuliaan Al-Qur'an, Pak. Nggak boleh diapain, nggak boleh nggak boleh sembarangin, ya. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin, ya tuh. Nah, boleh memegangnya. Tuh, tadi yang saya bilang pada suatu tempat yang ada apa tuh? Ya, amti'ah. Ya, barang-barang berharga. Ya, memang tempat itu bukan khusus nyimpen Al-Qur'an. Nih, yang perlu diperhatiin ini ada orang nikah sekarang. Ya, nikah mas kawinnya apa? Suci Al-Qur'an ditaruh di tempat bagus, habis diserahin ya qabil tu nikah dibaca kagak. Jangan, ini enggak sembarangan. Ada orang juga ya mas kawinnya itu apa? Perlengkapan salat, seperangkap alat salat. Salatnya kagak. Iya. Ya, tuh. Ada lagi orang ya, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin dibayar hutang. Boleh gak hutang mas kawin? Boleh. Ya, contohnya Pak Permadi kawin lagi. Contohnya nih Pak Permadi ya. Ya. Ngasih mas kawinnya itu, mas kawinnya pergi haji. Pergi haji mas kawinnya Pak Permadi ngasih. Cuma apa? Hutang. Boleh gak? Boleh. Cuma harus dibayar. Ya, harus dibayar. Nggak boleh nggak dibayar. Ya, coba. Fi tafsir aksar min Al-Qur'an, atau ya Al-Qur'an yang di dalamnya tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Itu masih boleh. Ya, kita pegang. Ya, itu. Wa fi dananir, ya, wa darahim, atau tulisan Al-Qur'an yang ada di mata uang dinar ataupun dirham. Uang rupiah ada tulisan Al-Qur'annya enggak? Uang rupiah? Ada. Enggak ada tulisan Al-Qur'an, enggak ada kan? Ya. Kalau di uang mata uang
di Yordan tuh dinar ada, ya, atau di Kuwait ada, memang mahal, makanya mata uangnya mahal. Di 1 dinar sekarang kan mata uangnya 25.000. Ya, kalau Kuwait itu paling mahal tuh. Ya, dia satu apa namanya mata uangnya itu? Apa namanya tuh? Bukan pound sterling, di atasnya pound sterling dia. Ya. Dinar juga mata uangnya, cuma 1 dinar Kuwait itu sama dengan 60.000. Euro di bawah. Di bawah pound sterling. Pound sterling masih di bawah dinar. Ya, di bawah dinar. Ya, dinar Kuwait itu 1 dinar Kuwait itu sama dengan 60.000. Ya. Kalau kita kerja sana kaya, kerja 10 tahun itu. Cuman nggak makan-makan. Kalau makan tetap kaya, buat bayar sewa rumah kan mahal juga di sini. Ya, itu. Baik. Wa khawatim, ya, ataupun yang tertulis di cincin. Ya, tuh, enggak apa-apa ya. Ya. Naqsyu ala kullin minha Quran, ya, itu yang dimana di situ tertulis tulisan Al-Quran. Wala yamna al-mumayyiz al-muhdis min mas'il mushaf walau hil lidirasah. Ya, dan enggak tidak apa juga memegang Al-Quran tujuannya untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Anak-anak masih itu boleh kalau punya hadas kecil doang. Tapi kalau hadas besar enggak boleh. Kalau tujuannya memang lagi pengen belajar Al-Quran. Tapi kalau untuk memegang Al-Quran saja itu enggak boleh. Ya, makanya kita Pak Bu, kita kalau punya anak kecil, kita mau baca Qurannya, enggak usah nyuruh anak kecil ngambil Al-Quran, mendingan kita. Kenapa? Karena anak kecil kan enggak tahu adab memegang Al-Quran, dia belum tahu. Ya, kecuali kalau tuh anak kecil udah kita kasih tahu, nah kalau megang Quran tuh seperti ini, di atas dada memegangnya. Kalau dipegang gini aja, kayak megang apa tuh? Ya, ditenteng ibaratnya gitu tuh. Ya, dipegang ujung jangan. Itu berarti kita mengajarkan kepada anak kita itu untuk adab fi hamlil Quran. Ya, tidak mengajarkan adab saat memegang Al-Quran. Kitabu ahkam as-shalah wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tentang bayani ahkamil haid wal nifas wal istihadah. Ya, insyaallah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang kita akan masuk ke bab yang baru yaitu kitab ahkamis shalah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.